Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Dan saya akan kocok kartu tarot ini, berdoa semoga segala yang terbaik, terindah, termanis, dan segala sesuatu yang meliputi kehidupan kita, semoga semuanya sehat dan bahagia akan terjadi di hari ini. Amin. Saya kocok kartunya ya. Oh, ada yang bergerak cepat hari ini, 8 tongkat. Semua ingin menyelesaikan tugas-tugasnya. Oke, sekarang saya beber kartunya. Sudah siap, Aquarius? Yang mana? Yang ini? Oke. Berat banget. Iya. Kesatria Piala. Wah, ini menggambarkan hari ini suasananya cerah, menyenangkan, bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dan suasana hati Anda diliputi perasaan yang ringan, mengerjakan semuanya dengan penuh sukacita, nggak ada beban. Jadi di hari ini fokus dengan apa yang menjadi tanggung jawab utama Anda. Selesaikan, jangan ada yang ditunda. Kalau memang akan bepergian, disuruh tugas keluar, kerjakan dengan segala persiapan yang sudah disusun dengan baik, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Dan kalau memang Anda harus mempresentasikan sesuatu, siapkan juga apa yang harus Anda ibaratnya tuh kayak dijual gitu ya, ke customer, mungkin ke partner bisnis, dan presentasikan dengan data-data yang akurat. Oke, untuk yang berpasangan, perhatian yang tulus akan membuat dia merasa dicintai seutuhnya. Dan buat yang lajang, nggak ada salahnya melakukan penjajakan dengan beberapa orang yang mungkin menurut Anda potensial untuk dijadikan someone special. Dari situ Anda akan bisa menyaring mana yang sebenarnya pas atau ada chemistry dan cocok untuk menjadi seseorang yang akan memasuki kehidupan yang lebih serius lagi dalam sebuah hubungan ya. Oke, yang berikutnya Pisces. Di mana? Tereng, sebelah mana? Oh, sini ya. Oke, saya coba cabut. 3 tongkat. Ini menggambarkan suasana yang mungkin tidak sesuai ya. Anda merasa kok seperti ini, sudah menjalankan dengan segala daya upaya all out, tapi ada beberapa hal yang membuat Anda kecewa. Kekecewaan itu jangan sampai melemahkan semangat Anda ya. Ini beberapa kali Pisces sepertinya mendapatkan kartu ini. Ini menggambarkan suasana hati yang masih punya semangat karena yakin ke depan hidup akan lebih terang, lebih cerah. Walaupun dia membelakangi ada 3 tongkat, satu yang dipegang sebagai acuan hidup, tapi di depannya ada matahari terang. Jadi menggambarkan ada satu keyakinan bahwa hidup akan semakin membaik dan ke depan masa depannya juga akan semakin cerah. Itu namanya optimis ya. Nggak usah terpengaruh dengan orang yang hanya misalnya cemburu, tidak menghargai pekerjaan Anda, atau sukanya ngerumpi di belakang Anda. Biarin aja, yang penting Anda fokus dengan cita-cita besar atau target besar yang ada dalam hidup Anda. Buat yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang mengganjal di hati, bicarakan baik-baik, jangan sampai kondisinya malah jadi memicu emosi, memicu pertengkaran. Itu harus dihindari ya. Dan buat yang lajang, kalau Anda kecewa dengan orang-orang yang kemarin mendekati Anda tapi tidak sesuai dengan harapan, ya sudah, tinggalkan saja. Karena masih ada beberapa yang bisa Anda seleksi yang sepertinya masuk dalam kriteria dan dia menjadi kandidat yang punya peluang untuk dekat dengan Anda. Jadi jangan menyerah ya. Oke, buat Pisces. Dan berikutnya Aries. Yang mana? Kok nggak enak ya? Apa coba? Oke, coba di sini saya ambil Aries. 6 piala. Ini adalah gambaran seseorang yang menerima kebahagiaan walaupun kecil, tapi terus menerus, dan itu adalah dampak dari kebaikan yang dia sudah tanamkan sejak lama. Jadi kalau dengan hubungan, terhubung dengan orang-orang yang pernah ada dalam kehidupan Anda,
tapi karena sesuatu yang positif, orang itu begitu mengenang kebaikan dan sikap baik Anda. Kalau ini dikaitkan dengan pekerjaan, akan banyak support yang Anda dapatkan karena Anda menjalin hubungan cukup baik dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan partner dalam perusahaan, dan juga Anda cukup positif dalam menyikapi setiap situasi yang ada di dalam pekerjaan Anda. Ini buat yang berpasangan. Dia akan terus berusaha memberikan perhatian, kasih sayang, cintanya yang tulus karena melihat apa yang sudah ada dalam hidup Anda. Memang Anda orang yang baik. Jadi dia yakin dia tidak salah memilih Anda menjadi pasangannya. Menyenangkan ya. Dan buat yang lajang, kalau sedang banyak pilihan, sedang banyak yang mendekati Anda, coba dilihat baik-baik, lihat track recordnya ya. Ini bisa dilihat, mungkin teman-teman lamanya yang bisa memberi masukan seperti apa gerangan gitu. Ini akan membuat Anda punya referensi ketika memilih salah satu di antara mereka yang akan jadi teman hidup Anda. Oke Aries, yang berikutnya Taurus. Yang manakah? Sebelah sini kah? Yang mana? Ini? Oke, saya coba lihat. Taurus. As pedang. Wow, kemenangan di tangan. Hari ini setiap apa yang sedang Anda kerjakan, buah pikiran Anda yang dituangkan mendapat persetujuan, pekerjaan yang dilakukan bisa insya Allah tuntas, tas ya, terselesaikan dengan baik. Ada kepuasan tersendiri karena berhasil membuktikan apa yang Anda kerjakan bisa berjalan dengan baik. Kalau Anda melakukan perubahan, perubahannya juga diterima, dianggap sebagai inovasi dari ide-ide original Anda. Jadi kalau memang situasinya saat ini terasa gitu, aduh berat hari ini, tapi bagaimana ya? Yakinlah hari ini Anda mampu melakukan segala sesuatu dengan semangat, dengan pemikiran yang lebih lapang ya, lebih luas lagi, sehingga menemukan banyak ide-ide kreatif, banyak cara yang bisa Anda sampaikan pada partner, pada rekan kerja, ataupun pada atasan Anda yang mendapat nilai positif dalam perusahaan ya. Dan kalau terkait dengan hubungan yang luas, sepertinya Anda sangat mencuri perhatian dengan kemajuan dan juga dengan sikap yang menyenangkan di dalam pemikiran mereka, bahwa Anda seorang yang bisa dipercaya dan mampu merebut hati juga simpati siapapun. Itu adalah figur yang paling menyenangkan kalau Anda bisa berteman dengan sosok Sagittarius ini ya. Dan buat Sagittarius, tunjukkan memang potensi diri Anda yang terbesar. Dan buat yang berpasangan, pertahankan kondisi, situasi, kemesraan hubungan yang ada saat ini. Ini gambarannya as pedang, dia merebut mahkota dengan ujung pedangnya. Artinya apa yang Anda harapkan bisa Anda pertahankan sebagai bentuk kemenangan dalam proses menjalani kehidupan. Jangan goyah, apapun yang terjadi, Anda benar-benar harus memegang komitmen yang ada. Dan buat yang lajang, kalau memang sudah saatnya, tidak akan lama lagi bisa menemukan seseorang yang bisa Anda jadikan pendamping hidup ya. Oke, untuk berikutnya Gemini. Sebelah mana gerangan? Dirasa-rasa, apakah yang mana? Kanan? Oke, kita lihat Gemini. 6 koin yang diberikan ya, ini merupakan gambaran bahwa ada satu ketenangan, satu kenyamanan yang Anda lakukan. Dan ada yang bilang ini 6 koin yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ini ada rasa keterpaksaan. Nah, itu yang harus digarisbawahi, dihilangkan ya. Harus dihilangkan rasa terpaksa ketika menolong orang, membantu orang. Hari ini mungkin ada banyak yang merasa terbeban dengan pekerjaannya dan membutuhkan sekali uluran tangan Anda. Tanpa harus diminta, kalau Anda melihat rekan kerja, teman, sahabat sedang kesulitan, bantu mereka. Jika Anda memang punya kelonggaran waktu, punya sisa waktu, punya kesempatan, punya kemampuan untuk menolong mereka, bantu
bantu saja dengan ikhlas, dengan hati yang lapang, nggak ada beban, sehingga yang ditolong pun merasakan mendapat berkahnya. Karena sebetulnya ketika kita menolong orang lain, sebetulnya kita sedang menebar kebaikan untuk diri sendiri, bukan buat orang itu. Karena secara spiritual itu seperti kalau kita menyebut di dalam Islam pahala, kalau di dalam bahasa universalnya itu karma baik. Jadi apa yang kita berikan jangan dipikir enak aja tuh orang dapat yang baik-baik, dapat sumbangan, dapat pertolongan. Nggak begitu. Jadi ketika kita mampu menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Jadi lakukan dengan hati yang ikhlas ya. Dan untuk yang berpasangan, berikan dia perhatian terus-menerus, cinta yang tulus, support agar dia bangkit dari rasa sedih ataupun galau yang selama ini sedang mengganggu ketenangan hatinya. Dan buat yang lajang, kalau Anda memang sedang merasakan ada satu getaran cinta terhadap seseorang dan dia merespon positif, coba jangan gengsi untuk memberikan perhatian, mendekati tanpa harus hitung-hitungan. Jadi pendekatannya harus rutin ya, jangan on and off. Bagaimana bisa tumbuh rasa itu, bagaimana mungkin bisa berkembang hubungannya, yang ada nanti kesel-keselan, nggak ada sebab blokir-blokiran telepon, gimana sih gitu ya. Jangan dong. Kalau bisa komunikasinya dijaga baik-baik, cari tema pembicaraan yang kalau memang masih kikuk gitu, yang universal, tentang musik, tentang olahraga, tentang film, tentang apa yang lagi tren ya, bioskop misalnya gitu, ngomongin soal film Black Panther, bajunya bagus ya, bajunya kayak baju koko gitu ya, kembangnya kayak kembang telang, yang ungu biru itu kayak kembang telang yang kalau di orang Jawa tuh direndam airnya jadi ungu, buat mata jadi bening. Nah, jadi pokoknya lakukan pendekatan sampai Anda yakin bahwa Anda betul-betul dekat dan cocok dengan dia. Oke, yang berikutnya Cancer. Tung 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 tung. Yang mana gerangan? Yang ini ya. Oke. 8 pedang. Ada sesuatu yang sedang membuat Anda bingung, maju salah, mundur salah, bergerak salah, diam salah. Ini seperti sesuatu yang sedang terikat ya. Orang yang terikat dengan 3 di pedang di depan, 5 pedang di belakang. Ya, kalau diibaratkan maju salah, mundur salah gitu. Nah, ini disarankan untuk diam, tenang, memikirkan secara fokus cara untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Kalaupun ada penyesalan, jangan berlama-lama karena situasinya nggak akan kembali. Kalau yang disarankan ya lebih baik sih tenang, jernih berpikir, lalu lakukan apa yang bisa membuat perasaan Anda menjadi pulih kembali, tenang kembali, dan percaya diri untuk menjalani segala aktivitas tanpa beban atau rasa tertekan ya. Untuk yang berpasangan, ada sesuatu yang membuat Anda mungkin masih berprasangka, curiga, atau tidak nyaman, takut dihianati, atau pernah dihianati tapi belum sembuh hati Anda, atau ada situasi yang membuat Anda menyesali kenapa kemarin itu seperti ini gitu ya. Ya, sebaiknya dalam situasi seperti ini jangan membahas hal-hal yang membuat luka itu jadi makin berdarah ya. Lebih baik mendekat, merapat, tapi diskusikan sesuatu tentang kebaikan di masa depan. Yang belakang udah, kalau memang sudah cukup kuat, sudah sembuh, dibahas sebagai bentuk evaluasi boleh. Tapi kalau masih basah lukanya, sakit hatinya, lebih baik endapkan sampai di paling dasar, sehingga ketika Anda sudah lupa, sudah nggak mempermasalahkan itu, membahas itu tuh jadi sesuatu yang ringan ya. Dan buat yang lajang, kalau masih belum bisa move on, belum bisa memaafkan kisah cinta yang lalu yang sudah membuat Anda merasa tertekan atau menderita atau terluka, Anda lebih baik tenang dulu, jangan jadikan cinta yang baru adalah pelarian, karena nanti menimbulkan masalah yang baru. Dan kalau sekarang sedang dekat dengan seseorang tapi sikapnya lebih banyak membuat Anda sakit dan bingung, nih maju apa mundur sih nih orang gitu ya, lebih baik ambil sikap, menjauh, atau Anda skip saja itu orang dan pikirkan siapa potensi seseorang yang lebih berpotensi atau berpeluang untuk menjadi kekasih hati. Sekarang giliran Leo, saya mau ambil kartunya di sebelah sini.
atau sini pakai rasa ini. Oke, Leo, 7 pedang. Ada sesuatu yang membuat Leo hari ini sepertinya mau meninggalkan pekerjaan karena kesal, karena pikirannya jadi mumet gitu, karena banyak sekali yang kok nggak merasakan betapa Anda menderita dengan beban tugas yang overload gitu ya, over capacity di dalam pikiran. Tapi kalau seperti itu sebaiknya jangan ditinggal, malah tambah berantakan. Coba dilakukan pemilahan mana yang harus segera diserahkan laporannya hari ini. Kalau yang lainnya masih bisa ditunda untuk besok, itu Anda pilih dulu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang katanya dipetani, disisir gitu ya, dipilah-pilah. Kalau Anda sudah bisa memilah mana yang harus dituntaskan hari ini, fokus ya. Fokus sehingga Anda tidak merasa ingin kabur dari semua tanggung jawab, ingin meninggalkan semua yang ada, rasanya kok penat banget gitu ya. Itu tidak akan menyelesaikan, karena semua itu adalah bentuk dari beban yang ada dalam pikiran Anda, sehingga karena kelelahan pikiran Anda jadi lebih negatif, jadi baper ya, dikit-dikit kok saya jangan pokoknya jangan kau duakan cintaku, lagunya tuh ST12 tuh ya. Tapi kalau jangan itu kalau bahasa Jawa sayur gitu. Nah, kalau saya bilang jangan lakukan sesuatu yang bisa merugikan diri Anda sendiri. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, selesaikan dulu satu persatu. Kenapa? Kalau Anda ngambek pakai kabur-kaburan, pakai mengancam misalnya ngambek itu gini, kalau kayak gini saya mendingan berhenti aja, atau saya mendingan udahan aja pekerjaannya gitu. Itu yang rugi Anda sendiri. Belum tentu Anda nanti setelah itu lega, bingung nanti ini nggak ada yang dikerjakan, stres. Karena ada kenalan saya begitu, saya nggak mau, pokoknya saya harus quit gitu ya. Begitu dia udah keluar, aduh Mbak bingung deh, baper bawaannya, sensi, maunya ngomel, karena saya udah buru-buru marah dan saya resign tanpa sebab, karena saya merasa kayak dikerjain, semua tugas dibebankan ke saya. Padahal saya udah bilang, ketika kita diberikan tugas banyak, justru sebetulnya tanpa kita sadar kita dipercaya dan dianggap mampu, cuma karena memang kapasitas tenaganya yang tidak memadai sehingga kitanya sensi. Nah, strategi yang tadi saya bilang, lakukan pemilahan mana yang lebih tepat atau lebih dahulu dikerjakan. Dan untuk yang berpasangan, kalau ada masalah jangan menghindar, selesaikan dengan tuntas sehingga tahu apa yang harus dievaluasi, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan, karena memang itu menguatkan hubungan Anda dengan dia. Dan jangan memaksakan sesuatu yang ada di pikiran Anda gara-gara curiga atau gara-gara sesuatu yang digosok sama orang lain sehingga Anda percaya, terus Anda jadi marah-marah ya. Dan buat yang lajang, kalau memang nggak senang, nggak usah kabur-kaburan, bilang aja terus terang, kita temenan aja ya, karena saya lebih serak jadi teman kamu daripada ke arah yang lebih lagi gitu. Kalau kita main kabur-kabur nanti orang mikir, ih sombong amat gitu ya. Oke, yang berikutnya Virgo. Saya cari dulu yang mana Virgo, sini aja deh. The Fool atau si dungu atau si bodoh. Pangeran yang menggambarkan pangeran turun dari istana menyamar jadi rakyat jelata dengan bekal secukupnya, dengan anjing yang menjadi simbol intuisi untuk menjadi petunjuk dan matahari penerang jalannya supaya tidak salah dalam menentukan arah hidupnya. Hari ini kalau Anda sedang mencoba memanfaatkan peluang yang diberikan, mencoba menerima penugasan yang belum pernah Anda lakukan, coba lakukan dengan pelan-pelan, hati-hati, dan bekali diri Anda dengan pengalaman atau dengan mungkin aturan-aturan yang sudah ditetapkan perusahaan, sehingga Anda tetap berada di koridor yang benar dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ya. Kalau Anda merasa bingung, bertanyalah pada orang yang mengerti persoalannya, jangan sampai salah, nanti yang ada malah jadi beban kehidupan Anda. Oke, dan untuk yang berpasangan, kalau yang bekerja ini seandainya baru memulai, semangat ya, yakin bahwa Anda punya potensi untuk berkembang dan mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Jangan nekat ya, karena ini si bodoh suka nekat gitu ya, melakukan sesuatu berdasarkan sudut pikirnya dia, sudut pandangnya dia, padahal belum tentu benar. Jadi yang paling tepat adalah bertanya
malu bertanya sesat di rumah orang, malu bertanya sesat di jalan gitu ya. Dan buat yang berpasangan, tidak apa-apa memulai segala sesuatu dari nol. Kalau memang kemarin Anda berencana memperbaiki hubungan dan jangan lagi mengungkit-ungkit sesuatu yang sudah membuat hubungan Anda sempat tidak enak gitu ya. Perbaiki kembali dan kalau memang saat ini Anda seperti menjalani hubungan kayak untung-untungan, apalagi yang baru jadian gitu ya, itu sebenarnya akan membebani pikiran Anda sendiri. Hubungan itu bukan kayak transaksi jual beli aja siapa tahu untung, atau beli akhirnya rugi, enggak. Tapi hubungan ini adalah membentuk karakter, mental building kita. Kalau kita ketemu dengan orang yang tepat, chemistry-nya bagus, justru secara penampakan luar kita akan menjadi semakin baik, bahkan secara batin kita juga semakin menjadi orang yang kokoh, yang kuat ya. Dan untuk yang lajang, kalau belum menemukan seseorang yang pas, nggak apa-apa kok. Terus mencari sampai Anda yakin menemukan pelabuhan hati ya. Yang berikutnya Libra. Mana gerangan ini ya? Libra. The High Priestess, perempuan yang dimuliakan, pendeta wanita, seseorang yang sedang berhati-hati sekali, tenang dan tidak mau terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu karena ada tanggung jawab besar di belakangnya. Jadi segala sesuatu dipikirkan dengan baik. Hari ini ada suasana yang membuat Anda merasa terberkati. Apa yang dikerjakan semua kok kayaknya lancar, tenang, damai. Kalaupun ada gangguan itu insya Allah bisa Anda lewati dengan baik. Kalau ada kebingungan, ada saja yang nolong untuk memecahkan kebingungan Anda. Kalau ada yang berat, ada yang membantu untuk meringankan pekerjaan Anda. Kalau yang namanya terberkati, semua insya Allah jadi lebih mudah dalam pikiran atau dalam perasaan. Dan buat yang berpasangan, tetap harus ingat komitmen yang sudah Anda ucapkan di hadapan Tuhan dijaga dengan baik ya. Dan buat yang lajang, kalau memang sudah jalannya nggak usah takut. Jodoh tidak akan kemana. Kalau sudah waktunya dia akan datang dan mempermudah jalan Anda untuk menemukan belahan jiwa. Yang berikutnya Scorpio. Kita coba lihat. As tongkat. Ini tongkat elemen api adalah gambaran semangat yang begitu besar karena mendapat kesempatan tanggung jawab yang luar biasa. Kalau hari ini Anda diberi kepercayaan atasan, diberi kesempatan oleh teman-teman Anda di pekerjaan untuk mengerjakan sesuatu yang besar, tunjukkan. Karena mereka memilih Anda pasti ada alasannya. Anda dianggap mampu, dianggap cerdas, dianggap mampu menjadi leader buat rekan-rekan kerja yang lainnya. Jadi tularkan semangat, tularkan ilmu yang Anda miliki, jadikan setiap hari adalah pengalaman yang berharga untuk hari esok. Dan yang pasti hari ini jangan menunda lagi semua tugas yang diberikan. Kerjakan, fokus dan capai target yang diberikan. Dan untuk yang berpasangan, pegang juga janjinya dan lakukan segala sesuatu dengan semangat bersama dia, fokus terhadap target-target yang akan atau yang ingin dicapai berdua. Misalnya ingin pergi ke satu tempat yang indah sebagai tempat liburan, atau ingin membeli sebuah rumah, ya walaupun misalnya kredit nggak apa-apa ya, tapi itu rumah idaman untuk hidup bersama dengan sampai hari tua nanti. Wah, indah banget ya. Semoga semua impian Anda berdua yang mau nabung, mau beli tanah di kampung, mau beli rumah, beli sawah, beli motor dan sebagainya mudah, lancar ya, lancar jaya. Dan buat yang lajang, kalau sudah bisa menemukan seseorang, ini nih kayaknya yang bisa menjadi pendamping hidup saya, nggak usah ragu, dekati terus, jajaki, dan kalau Anda sudah punya waktu yang tepat, insya Allah cinta itu akan disatukan ya. Oke, yang berikutnya Sagittarius. Yang mana gerangan Sagittarius? Di sini saya ambil 6 pedang. Pedang elemen angin mewakili pikiran. Ini adalah gambaran orang di dalam perahu bersama seorang anak kecil yang habis mengarungi lautan yang begitu luas, seperti mengarungi kehidupan dengan berbagai problem yang begitu banyak,
sampai-sampai merasa bahwa hidupnya nggak ada lagi kebahagiaan, seperti nggak ada jalan keluar. Padahal nggak, kartu ini justru menggambarkan sebentar lagi sampai pada tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan. Nah, saya sering ingatkan bahwa yakinlah dengan berdoa dan usaha itu jadi kekuatan yang luar biasa. Karena Tuhan akan menyertai langkah Anda. Insya Allah apa yang Anda harapkan itu bisa tercapai asalkan tidak ada satu kata putus asa sedikit pun. Target yang ingin dicapai fokus. Kendala Anda hadapi dengan berani. Insya Allah semua terlewati, dan ini gambarannya orang yang merasa problemnya banyak sekali, dia nunduk terus sampai lupa bahwa itu pantai gitu, itu hampir selesai masalah kita, hampir tuntas semuanya gitu. Tetap semangat hari ini, jangan ada rasa atau jangan menyerah, jangan ada rasa kalah atau bahkan merasa putus asa dengan apa yang sedang Anda kerjakan. Hadapi dengan semangat, hadapi dengan segala rasa bahagia sehingga semua yang terasa berat jadi ringan. Buat yang berpasangan, kalau ada persoalan yang selama ini belum juga ada jalan keluarnya atau belum ada yang bantu menyelesaikan, bersabar saja. Yang penting berdua, yang penting dengan pasangan selalu ikhtiar, berusaha mencari jawaban atas masalah yang membelit hubungan Anda. Kalau ada pihak ketiga, jujur di antara Anda. Kalau ada pihak ketiga, misalnya yang jadi pasangannya Sagittarius, singkirkan pasangan itu, orang ketiga itu. Fokus dengan pasangan ya. Dan Sagittarius belajar untuk bisa memaafkan kalau memang ada sesuatu yang membuat hati Anda terluka, karena yang paling penting adalah menyelamatkan hubungan Anda dengan pasangan. Buat yang lajang, beberapa kendala yang mungkin menghadang ketika Anda mulai merasa cocok dengan seseorang, hadapi pelan-pelan ya, diskusikan. Kalau memang arahnya ke sana, tujuannya kuat dengan seseorang yang Anda yakin sejalan, perasaannya equal ya, ada respon, ada timbal balik, sama-sama sayang, sama-sama suka. Kalau memang sudah yakin, insya Allah kesulitan itu akan bisa dipecahkan ya. Oke, yang terakhir Capricornus. Sebelah mana? Ini. Iya. 9 koin. Ada gambaran seorang perempuan yang memilih suasana yang tenang, syahdu, sunyi, sepi, dengan spiritual yang semakin meningkat. Dan dia bicara dengan burung, simbol spiritual. Di bawahnya ada koin 9 numpuk, ada buah-buahan anggur yang panen. Gimana nggak enak ya. Jadi ini adalah orang yang sepi ing pamrih rame ing gawe. Kerjanya nggak ribut, hasilnya banyak. Ada orang rame aja kerja, bilangnya kerja tapi nggak ada hasil gitu. Jadi pilih sepi ing pamrih rame ing gawe. Sepi ing pamrih rame ing gawe. Iya, hasilnya jadi banyak. Jadi kalau Anda sekarang merasa, aduh banyak banget kerjaan, kerjakan aja. Jangan cuma, aduh banyak amat kerjaan, tapi nggak ada yang selesai. Jadi kan percuma, mulut yang bicara, bukan yang bekerja tangan. Jadi simpankan keluhan itu, rapatkan bibirnya, fokus dengan membuka jaringan otaknya untuk mencari strategi-strategi bagaimana bisa menuntaskan pekerjaan dengan waktu yang efisien dan tepat guna ya. Buat yang berpasangan, cinta kasih yang terus ditanam dengan baik, hubungan yang disemai, yang disirami dengan cinta kasih akan tumbuh subur dan membuat Anda dengan pasangan selalu dalam kondisi bahagia. Buat yang lajang, potensi Anda sepertinya cukup kuat untuk menjadi pusat perhatian, high quality jomblo yang menjadi rebutan kiri dan kanan. Ya, kalau begitu terus tingkatkan kualitas diri Anda, penampilannya diperganteng, dipercantik ya, dibuat menarik sehingga orang tidak akan pernah bilang tidak gitu ya. Selalu bilang iya, Anda menarik, Anda baik, Anda tepat untuk menjadi pasangan seseorang, tepat untuk dicintai seseorang. Mau kan? Mau. Kalau gitu mulai perbaiki dan harus mulai berani menerima kritik dan masukan untuk penampilan dan cara berpikir Anda di-upgrade sehingga ketika dekat dengan seseorang tidak melihat celah untuk bilang Anda tidak cocok dengan dia. Dan Anda menjadi yang tadi saya bilang high quality jomblo. Oke, dari semua yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran. Tapi kalau ada yang bagus, aminkan.
semoga mewujud nyata. Tapi kalau ada yang ganjal, anggap saja itu sebagai bentuk warning untuk mawas diri supaya lebih hati-hati. Dan jangan lupa videonya di like, kemudian subscribe. Ya, ada yang udah subscribe? Terima kasih. Yang belum, ayo dong. Yang merah ditul gitu ya. Nanti loncengnya juga ditekan lagi supaya nanti kalau saya upload video, ning gitu. Halo. Nah, itu videonya baru nongol ya. Dan bantu di-share ya. Sudah banyak yang share, saya ucapkan terima kasih banyak. Baik banget deh. Saya nggak tahu balasnya seperti apa. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Dan sekali lagi terima kasih seperti biasa. Pesan di Daily Horoscope Endang Tarot. Jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.